Adu dan Hesti beserta anak mereka memutuskan untuk merantau ke kota besar mengadu nasib dengan berjualan soto ayam. Di luar perkiraan, usaha mereka maju pesat sehingga mampu menyewa ruko dan merekrut beberapa pegawai. Untuk lebih memajukan usaha tersebut, mereka menjalankan usaha dengan sangat ketat, terutama bagi para pegawai. Kalau nyuci tuh yang cepet, jangan kelemar-kelemar, nggak ada tenaganya gitu. Iya Bu, tapi ini sabun cuci piringnya sudah habis. Hah? Udah habis? Kamu boros banget sih, padahal saya kan baru beli kemarin. Kan Ibu kemarin cuma beli yang saset 8 mili. Mana cukup Bu buat nyuci mangkok segini banyaknya. Jadi saya gitu yang salah. Dah, cepet cuci ini, terus buat minum itu. Awas saja ya, kalau ada yang protes mangkoknya kotor, saya potong gajimu 50%. Jangan gitu Bu. Makanya, kalau kerja itu yang cepet. Kalau nggak bisa, mending keluar aja dari sini. Iya Bu, maaf. Halah, lagaknya kayak ngasih gaji gede aja. Orang sebulan cuma dikasih 300.000, disuruh kerja 14 jam pula. Gimana sih kamu? Bikin orang rugi aja. Sudah, mulai besok jangan kerja di sini lagi. Ya udah, saya keluar mulai sekarang. Loh, beresin dulu ini gelasnya. Dasar gengsi, susah banget disuruh kerja. Adun dan Hesti bahkan tega tidak memberikan cuti pada pegawainya yang baru saja mendapat kabar bahwa orang tuanya meninggal di desa. Mereka beralasan daripada sedih-sedih ke sana, mending masuk kerja. Akhirnya, banyak yang tidak betah sehingga Adun terus-terusan berganti pegawai. Hingga suatu hari datanglah pegawai baru bernama Adi. Jadi nama kamu Adi ya? Orang dari desa ya? Iya Pak, emang kenapa kalau saya orang desa? Ya nggak apa-apa sih. Saya kan cuma tanya aja. Cuma mau ngasih tahu aja kalau budaya kerja di kota itu beda sama di desa. Yakin sanggup? Insya Allah Pak, kalau belum coba kan nggak tahu. Loh, kok jawabnya gitu? Kalau kamu mau coba-coba doang ya mendingan cari kerja di tempat lain aja. Saya ini cari yang serius mau kerja. Buset dah, kayak ngelamar di kantoran aja. Mau cuma jadi pelayan cuci piring kok ngomongnya gitu amat. Kamu ngomong apa? Oh enggak kok Pak, saya siap kerja di sini. Ya sudah kalau gitu, kamu bisa mulai kerja sekarang. Makasih Pak. Jangan diisi dulu. Kamu kira bahan-bahan sambal murah apa? Isi air dulu biar kelihatan banyak. Loh kok gitu Bu? Kan nggak kerasa nanti sambelnya. Dah, kamu ikut aja. Gak usah banyak tanya. Oh dasar pelit. Ngomong apa kamu? Enggak Bu, saya mau cuci piring dulu ke belakang. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Walaupun kerap mendapat omelan dari bosnya, Adi selalu bekerja dengan giat. Aduh, panas. Wisnu, kamu gak apa-apa nak? Kakak itu Bu. Dasar pegawai nggak becus. Kamu mau nyelakain anak saya ya? Enggak Pak, tadi saya kesenggol. Aduh, saya ke belakang dulu biar lukanya nggak melepuh. Loh. Mau kemana kamu? Cepat beresin ini semua. Saya harus bawa anak saya ke puskesmas. Lihat aja kalau tagihannya mahal. Saya bakal potong dari gaji kamu. Kan saya di sini yang jadi korban Pak. Harusnya saya yang dibawa ke puskesmas. Wah, berani bentak ya kamu. Jangan harap terima gaji bulan ini. Lagian, kaki melepuh aja kok panik. Kena angin juga bakal sembuh. Astagfirullah, gak bisa gitu dong Bu. Itu kan hak saya. Gak sopan. Berani-beraninya kamu nyolot ke istri saya. Dasar gak tahu diuntung. Udah diterima kerja, malah mau nyelakain keluarga saya. Sudah pergi sana. Oke, saya pergi. Tapi biar dulu gaji saya nunggak 2 bulan.
Halah, nggak ada gaji-gajian. Uang gaji kamu buat ganti rugi kuah soto yang tumpah. Saya doakan hidup kalian rusak kayak akhlak kalian semua. Udah pulang, Mas. Ini tolong potongin jeruk nipisnya. Aku masih harus nyuci gelas-gelas ini. Repot kalau nggak ada yang bantu-bantu. Iya, Dek. Paling besok juga ada yang lamar kerja lagi. Moga aja bisa secepatnya, biar kita nggak usah repot-repot. Mampus. Panas, panas. Astagfirullah, mukamu kenapa, Mas? Aduh, perih, mataku perih. Setelah kejadian, Hesti dengan segera membawa suaminya ke puskesmas. Namun, karena pihak puskesmas tidak bisa menangani, akhirnya Adun dibawa ke rumah sakit. Di sana mereka mendapat kabar bahwa Adun telah kehilangan kedua matanya. Mataku, aduh mataku, kembalikan mataku, aku nggak mau buta. Dokter bilang biaya operasinya mahal sekali, Mas. Dan butuh donor mata juga. Berapapun akan kubayar, yang penting aku bisa melihat lagi. Mas, mana bisa kita bayar biaya operasi yang mahal? Ini aja kita pakai asuransi pemerintah. Kamu gimana sih, Dek? Suami lagi kesusahan gini, bukannya usaha kek, malah pasrah. Kan kamu bisa bikin cerita Mas viral. Atau kamu jual kesedihan gitu, biar ada yang bantu. Mas apa nggak malu kalau kita ngemis-ngemis gitu? Ngapain malu, Dek? Kita ini orang susah. Udah sewajarnya untuk dibantu. Sudahlah, kamu ikutin aja apa kataku. Iya, Mas. Akhirnya, Hesti pun mengungkapkan tragedi yang menimpa suaminya di Facebook. Dan benar saja, tulisannya mengundang banyak orang untuk bersimpati dan mendoakan kesembuhan suami Hesti. Lalu, muncullah Cahya yang merupakan pemilik yayasan lokal yang kerap membantu orang-orang yang membutuhkan. Saya di sini hendak menolong perihal biaya kesehatan Mas Adun. Ini saya ada uang 30 juta, mungkin dengan uang ini bisa membantu kalian. 30 juta? Banyak sekali. Terima kasih ya Pak, terima kasih banyak. Sudah sewajarnya saya menolong yang membutuhkan. Oh ya, apa perlu saya bukakan donasi? Siapa tahu dengan uang donasi yang terkumpul bisa dibuat untuk berobat, biar bisa maksimal hasilnya. Open donasi? Gimana, Mas? Kalau donasi, berarti aku bisa dapat banyak uang cuma-cuma kan? Boleh Pak, tolong dibantu. Adun sedih Pak. Adun cuma pengen bisa melihat lagi. Ya sudah, kalau begitu nanti saya minta tolong juga ke teman-teman influencer supaya banyak yang bantu berdonasi. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Saya juga senang kalau bisa bantu. Kalau gitu, saya urus dulu soal donasi ini. Permisi. Mas, ini kesempatan yang bagus, Mas. Kita bisa nyari duit tanpa kerja. Asal Mas bisa acting melas terus, kita bisa kaya dadakan. Acting gini sih gampang Dek. Yang penting dapat uang banyak. Ingat ya Dek, nanti kasih nomor rekening Mas ke Pak Cahya, biar uang donasinya langsung ke rekening Mas aja. Hesti dan Adun pun membuat video di mana menunjukkan kondisi Adun yang sangat menderita. Mereka juga mengaku bahwa usaha soto mereka sudah tutup semenjak Adun disiram air keras. Melihat kondisi Adun yang menyedihkan, netizen yang tersentuh pun berbondong-bondong memberikan bantuan sampai terkumpullah uang 2 miliar rupiah. Mas, uangnya kita minta sekarang aja ya. Lumayan tuh 2 miliar. Hah? Serius Dek? Ya udah, cepat kamu minta ke Pak saya. Siang Pak Cahya. Apa bisa uang donasinya minta ditransferkan? Oh, bisa. Sekarang Pak Adun lagi berobat ya?
Di rumah sakit mana? Enggak sih. Maaf mbak, kalau gitu uangnya kita keep dulu, karena ini amanah dari para donatur yang ingin membantu biaya berobat Mas Adun. Gini loh Pak, HP saya sudah tua, sering mati-mati. Jadi susah kalau harus telepon setiap mau bayar. Kalau gitu saya transfer 70%-nya aja ya. Iya Pak, segitu aja sudah cukup kok. Terima kasih banyak. Gimana, Dek? Aman Mas, walaupun cuma dikasih 70%, yang penting kita dapat uang. Setelah uang itu ditransfer ke rekening Adun, mulailah mereka belanja dengan uang itu untuk membeli kendaraan, bayar kontrakan dan beli-beli barang di online shop. Seiring berjalannya waktu, pelaku penyiraman Adun pun tertangkap dan dibawa ke pengadilan. Sosok misterius yang menyiram Adun rupanya adalah Adi, mantan pegawai Adun. Astaga, kasihan banget ya Mas Adun. Gara-gara cowok itu, Mas Adun jadi kehilangan matanya. Iya, jadi inget aku mau ikut donasi. Sekiranya bisa ngebantu Mas Adun dan keluarga. Aku juga. Pengadilannya udah dimulai. Saya tidak merasa bersalah. Orang itu pantas mendapatkan siraman itu. Dia itu orang jahat yang semena-mena, suka menindas pegawainya. Banyak korban yang bisa bersaksi. Jahat sekali kamu, Adi. Gara-gara kamu, saya sudah nggak bisa membiayai istri dan anak saya lagi. Kejam kamu, Adi. Bener yang dikatain Adi. Saya mantan pegawainya Pak Adun. Emang bener Pak Adun suka kasar ke pegawainya. Mana gajinya gak pernah dibayar full. Iya bener, saya juga saksi. Walaupun yang dilakuin Adi gak bener, tapi emang Pak Adun dan istrinya ini bos yang jahat. Saya nggak dibolehin pulang. Padahal ayah saya meninggal di kampung. Wah, jahat banget ya ternyata Pak Adun. Pantes saja disiram air keras sama pegawainya. Harap tenang semuanya. Saya baru saja mendapatkan berkas tambahan, di mana saudara Adun menggunakan uang donasi untuk berbelanja barang pribadi dan membagi-bagikan uangnya ke saudara. Apa betul? Ya wajar dong kalau saya pakai uang itu untuk keluarga saya. Kan itu uang saya juga. Mumpung ada rezeki lebih, saya juga mau ngasih ke saudara saya. Wah, itu uang donasi, woi. Lah, dikira warisan apa sampai dibagi-bagi gitu? Gak bener nih orang. Balikin donasinya, kasih ke orang lain aja. Adun yang mendapat banyak cemoohan dari orang-orang langsung pergi dari ruang pengadilan. Adi pun tetap mendapat hukuman penjara selama 5 tahun. Sedangkan donatur-donatur yang berdonasi berbondong-bondong membuat petisi agar Adun mengembalikan uang donasi itu ke yayasan, agar diberikan ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Namun, Cahya berkata bahwa uang itu sudah menjadi hak miliknya Adun. Jika berkenan, maka biarkan Cahya yang mengganti. Cahya merasa bahwa sudah tidak perlu lagi mengurusi mereka. Dia merasa bahwa ini kesalahannya karena terlalu percaya pada Adun. Aduh, sial. Kenapa jadi gini sih? Terus kita harus gimana nih, Mas? Mana belakangan ada orang-orang yang datangin rumah kita, minta uang donasinya dikembalikan. Si Wisnu juga nggak mau sekolah gara-gara diajak temannya. Jangan tanya aku dong. Kepalaku ini juga sakit. Di sini tuh aku yang jadi korban. Kenapa aku yang diserang? Mas, sabar Mas. Kalau kayak gini, mending kita pulang kampung aja. Kalau mau berobat, baru deh kita ke kota. Iya, Dek. Adun dan keluarganya memutuskan untuk pulang kampung saja agar bisa hidup tenang. Ngapain kok di luar? Panas loh. Pagi Mbak, ini lagi nemenin Mas Adun jemur. Bentar lagi masuk kok. Hesti, Mbak lagi sedih. Belakangan karena cuaca panas, tambah Mbak kering gak bisa diisi. Mbak boleh gak pinjem uang buat beli solar sama benih udang? Gak banyak kok, 5 juta aja. Ada sih. Gimana Mas? Boleh? Agak banyak ya Mbak. Tapi nggak apa-apa deh. Toh uang kita juga masih banyak.
Makasih banyak ya. Kalian kalau butuh apa-apa ngomong aja ke Mbak. Nanti Mbak bantu. Adun dan Hesti yang kembali ke desa dengan uang yang banyak menjadi sasaran saudara-saudara mereka di sana. Setiap hari selalu saja ada yang datang meminta uang pada mereka. Dengan gaya hidup yang hedon dan tidak ada pemasukan, dengan cepat uang donasi pun habis. Mengetahui ini, keluarga mereka pun tidak ada yang mendatangi mereka lagi. Mas, uang kita udah habis. Gimana ini? Loh, kok bisa? Kamu ngatur duitnya gimana sih? Ya kan uangnya kemarin diambil ibumu 300 juta. Katanya buat beli sawah. Tapi sampai sekarang kita nggak ada dikasih sedikit pun beras atau uang dari hasil jual panennya. Kamu kok nyalahin ibuku? Kan saudaramu juga pinjam uang itu. Oh, jangan-jangan uangnya kamu ambil sendiri ya? Kamu pakai buat selingkuh? Astagfirullah mas, aku ini yang jagain kamu terus loh. Bisa-bisanya kamu nuduh aku selingkuh. Harusnya kamu berterima kasih sama aku mas. Kalau aku jahat, dari dulu udah aku tinggal kamu mas. Siapa yang mau jadi istri orang buta? Dasar istri nggak tahu diuntung. Dek, sakit. Kamu kenapa dek? Sakit. Luka bakar yang diterima Hesti pun meninggalkan bekas yang tidak akan bisa hilang. Hesti yang melihat suaminya stres begitu, memutuskan untuk menceraikan Adun dan pergi sambil membawa anaknya. Dek, kamu di mana dek? Jangan ninggalin Mas dek. Sudahlah mas, kita sudah bercerai. Jangan cari-cari kita lagi. Dek. Dek. Adun yang hidup sendirian menarik simpati sekitarnya. Namun, tidak ada yang berani mendekati karena Adun kerap teriak-teriak dan tantrum di rumah. Bahkan, kedua orang tuanya pun menolak untuk menampungnya. Dengan alasan mereka sudah tua. Akhirnya Adun pun dibawa oleh dinas sosial. Sedih banget. Adun cuma pengen bisa melihat lagi.